buang dulu. Yang di bawah mejanya ada sampah. Buang dulu. Nah, banyak sampahnya. Sudah? Kalau sudah, Ibu absen dulu. Siapa yang tidak hadir? Wilson kemana? Tahu. Ibu absen dulu ya. Agnieszka Tamariska, Andreas Aryo, Arilius Giondra, Bolo, Christine Andat, Erni Fitri, Fitriana Aniska, Vincentius Andi, Herculanus Rio, Ignatius. Oke. Ya. Ada yang masih ingat materi kita minggu lalu? Nah, pada bab sebelumnya sudah Ibu jelaskan, yaitu tentang, ada yang masih ingat? Nah, angkat tangan. Andi, coba jawab. Tentang apa ya, Andi? Cerita fantasi. Apa itu cerita fantasi, Andi? Cerita yang tidak ada di dunia nyata. Siapa lagi? Ya, Nisa. Cerita hayalan seseorang. Ada lagi yang masih ingat? Apa itu? Cerita fantasi. Ada lagi? Iya, Fitriana. Cerita fantasi bersifat fiktif atau bukan kejadian nyata. Nah, itu dia materi minggu lalu tentang cerita fantasi. Sekarang kita buka lembaran baru, ya. Silakan kalian buka bab baru, ya. Apa sih kaitannya, Bu? Ada kaitannya. Kaitannya yaitu untuk bab selanjutnya kita mempelajari tentang teks prosedur, ya. Tapi sebelum memulai, Ibu mau kita menyanyikan lagu Satu Dusa dulu ya, bersama-sama. Nah, silahkan satu orang yang mimpin ke depan. Ayo, silahkan. Silahkan. Untuk
sudah, ya. Hari ini KD kita yaitu mengidentifikasi teks prosedur tentang cara melakukan sesuatu, ya, dan cara membuat, cara memainkan alat musik atau tarian daerah, cara membuat kuliner khas daerah, dan lain-lain. Nah, ini dari berbagai sumber yang dibaca dan didengar. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu penerapan pendekatan saintifik berbasis TPACK, model pembelajaran discovery learning, ya, dengan media video, audio visual, tutorial membuat kerupuk basah. Nah, peserta didik mampu menentukan ciri umum, ya, mampu menentukan ciri umum teks prosedur. Nah, ini pada teks yang dibaca. Itu ya tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Kemudian ya, kalau sudah, jadi di sini Ibu menggunakan model discovery learning. Nah, jadi nanti kalian Ibu beri video, ya, video cara membuat kerupuk basah, ya. Ada bawa HP-nya? Ada. Nah, nanti Ibu bagi kelompok. Sekarang Ibu mau bertanya, ya. Ibu mau bertanya, makanan apa sih yang biasa kalian makan pada saat acara? Kue. Terus apa lagi? Kerupuk basah. Apa lagi? Hah? Kue apa? Lumpi. Tumpi. Terus kue apa lagi? Pada saat hari raya. Nah, kalian merayakan hari raya? Ya. Ibu kalian di rumah masak apa ya? Rendang. Rendang apa? Rendang sapi, masak ayam kecap. Biasa? Biasa. Terus, Bu mau bertanya lagi. Siapa yang di sini yang pernah membuat teh? Pernah semua. Bisa membuat teh? Bisa. Bisa membuat kopi? Bisa. Sekarang Ibu mau siapa yang bisa mengangkat tangan? Ya. Cara membuat teh. Siapa yang bisa? Tadi Ibu tanya siapa yang bisa buat teh? Saya bisa. Nah, sekarang cara membuatnya bagaimana? Silakan angkat tangan. Ya, bagaimana cara membuat teh? Pernah buat teh, Ibu tanya? Pernah buat kopi? Pernah buat susu? Bagaimana caranya? Rebus air terlebih dahulu, kemudian apa yang dituang ke cangkir? Air. Terus masukkan teh, kemudian gula, terus diaduk, terus disajikan. Nah, seperti itu. Kemudian siapa lagi yang bisa membuat kopi? Andi, Ibu mau jawab. Gimana Andi kalau di rumah buat kopi? Rebus air terlebih dahulu, kemudian siapkan gelas, masukkan kopi, terus masukkan gula. Berapa takaran gula? Berapa takaran kopinya? 2 sendok apa? 2 sendok makan
baru diaduk, kemudian siap disajikan. Nah, ini ada hubungannya dengan yang mau kita bahas hari ini, yaitu tentang teks prosedur ya. Tuh. Sekarang Ibu bagi kelompok ya. Nah, Ibu bagi kelompok. Satu kelompok 4 sampai 5 orang. Nah, silakan masuk ke kelompoknya. Silakan. Silakan. Di sini kelompok 1 mereka. Kelompok 2 di mana? Di sini kelompok 3. Ada berapa kelompok kemarin? 4. Nah, ya silakan. 1, 2, 3, 4. Jangan terlalu jauh ya jaraknya. 1 silakan di sini. Nah, ini ya, kasus ini ya. 1 kelompok 2 di sini ya. Jangan bawa pijanya. Untuk kelompok 2 di sini sudah disiapkan. Silakan. Kelompok 1 di sini. Nah, aku kelompok berapa nih, Kak? Kelompok 1. Sebelah sini kan? Nah, ini kelompok 2, kelompok 3 di sini. Nah, letakkan nanti yang bawah. Iya, ini kan ada meja ini. Yang pakai meja. Biarkan di situ saja. Bangkunya saja yang diangkat. Sudah? Kalau sudah masuk ke kelompoknya? Sudah. Kalau sudah, sekarang Ibu mau bertanya dulu. Nah, apa sih ciri dari teks prosedur? Yang bisa angkat tangan. Ciri dari teks prosedur yang pertama apa ya? Ya, Billy. Apa Billy? Panduan langkah-langkah yang harus dilakukan. Panduan langkah-langkah yang harus dilakukan. Silakan tepuk tangan untuk Billy. Yang kedua, angkat tangan. Malkianus. Aturan atau batasan dalam hal kegiatan dalam melakukan kegiatan. Nah, ada aturan. Aturan atau apa Malkianus? Aturan. Ada apa? Aturan atau batasan dalam hal langkah yang harus
Tadi seperti yang sudah Ibu jelaskan. Cara membuat teh. Yang pertama, rebus air hingga mendidih. Yang kedua, siapkan gelas. Kemudian masukkan teh. Setelah teh sudah dimasukkan tehnya, kemudian masukkan gula. Gulanya harus ada takarannya ya. Berapa takaran gulanya? 2 sendok makan atau 2 sendok teh? Ibu biasanya 3 sendok makan. Nah, kan bisa kalian bedakan sendok makan dengan sendok teh? Apa bedanya? Sendok makan yang untuk kita makan sehari-hari kan? Kalau sendok teh? Kecil. Nah, betul. Jadi tadi bagaimana kalau cuma 2 sendok teh? Manis tidak ya? Takaran yang tepat apa? 2 atau 3 sendok makan. Nah, ini ya. Jadi harus tahu juga. Tuh. Kemudian itu tadi ciri dari teks prosedur. Kemudian kata apa saja sih yang mencirikan teks prosedur? Ada kata apa saja? Ada kata apa saja yang bisa jawab? Ada kata apa saja? Nah, LKPD-nya sudah Ibu bagikan kan? Menggunakan kata-kata apa saja? Kata perintah. Yang kedua? Kata konjungsi. Yang ketiga? Kata-kata teknis. Yang keempat? Isi kegiatan secara berurutan. Nah, ini dia yang namanya kata yang di dalam teks prosedur. Sekarang kalimat-kalimat apa saja yang ada di teks prosedur? Angkat tangan. Nah, kalimat perintah, kemudian kalimat ajakan, kalimat larangan. Ada berapa? Ada 3. Yang pertama kalimat perintah, kalimat ajakan, dan kalimat larangan. Nah, ada yang bisa memberikan contoh bagaimana sih kalimat perintah? Angkat tangan. Bisa? Bisa? Bagaimana kalimat perintah dalam membuat tadi, membuat teh? Nah, ada kalimat perintahnya kan? Ada yang tahu? Kalimat perintah. Masukkan apa tadi ya? Masukkan teh ke dalam gelas. Termasuk kalimat apa? Perintah. Kemudian tuang air panas yang sudah mendidih ke dalam gelas. Termasuk apa? Kalimat perintah. Nah, itu yang dimaksud kalimat perintah. Nah, sekarang setelah kalian berbagi per kelompok, ya silahkan buka HP kalian. Ya, buka HP kalian, lihat video yang sudah Ibu bagikan. Nah, silahkan. Silakan LKPD-nya dilihat, dikerjakan. Ya. Silakan kalian berdiskusi sambil mengisi LKPD ya.
Di atas aja kan teksnya ya. Sudah kelompoknya Christine? Ini sudah lihat di LKPD-nya. Ya. Bukan. Sampai di kalimat larangan. Nih ya. Ya. Berarti ini sudah ditulis ya. Siap presentasi ya. Sudah nih.
Jas ya? Oke. Kelompok 1 silakan maju yang menilai kelompok 2. Lihat ya, kelompok 2 kalian lihat apa yang kurang dari penampilan kelompok 1. Kalian yang berkomentar itu. Ya. Silakan maju. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Perkenalkan, kami dari kelompok 1, saya Agnesata Mariska, saya Eni Fitri, saya Alicia Milani Fitria, saya Salmata Dalim. Menggunakan kata-kata perintah. Ambilkan, masukkan, dan tuangkan. Menggunakan kata-kata konjungsi. Kemudian, selanjutnya, dan pada. Menggunakan kata-kata teknis. Lokal, SDM, SDT, dirinci. Isi Isi kegiatan. kegiatan secara berurutan. Cara membuat kerupuk basah yaitu 1 kilo ikan giling, 3 SDM garam, 2 butir telur, 150 ml minyak makan, dan 1 kilo tepung sagu atau tapioka. Ya. Kalimat perintah, kalimat ajakan, kalimat larangannya. Kalimat ajakan. Masukkan bawang putih, tumbuhkan bawang putih hingga halus. Kemudian Kalimat yang pertama, ajakan. kalimat ajakan. Kamu juga bisa membuat kerupuk basah dengan bahan yang kamu miliki. Kalimat larangan. Jangan memasukkan bahan yang tidak disediakan. Silakan kelompok 2. Bagaimana penampilan dari kelompok 1? Bagus. Ada yang kurang? Ada? Tidak ada. Baik, itu tadi penampilan. Ada lagi yang mau memberi komentar untuk kelompok 1? Ada yang kurang tidak? Silakan angkat tangan. Christine, ada yang mau dikomentari? Tidak ada. Kalau tidak ada, silakan ditutup. Penutupnya, cara membuat kerupuk basah. Ya. Demikian penampilan kami. Terima kasih. Ya, silakan tepuk tangan. Ya. Kelompok 1. Sekarang Ibu minta kelompok 4 yang maju. Nah, kelompok 4 yang menilai kelompok 1. Ya. Silakan maju. Mana temannya yang 2 lagi? Satunya siapa? Lini. Mana Lini? Sakit kah? Tidak ada kelelahan. Apa? Ya. Silakan kami dari kelompok 4. Nama saya Jessica. Nama saya Nikola Mustio SA. Menggunakan kata-kata perintah. Masukkan, pindahkan, potonglah, bentuklah. Menggunakan kata-kata konjungsi. Pada, kemudian, dan selanjutnya. Menggunakan kata-kata teknis. Kuliner, SDM, sendok, makan, lokal, sendok teh, makanan khas dan militer. Isi kegiatan dilakukan secara berurutan. Cara membuat kerupuk basah. Pertama, kita harus menyiapkan bahannya terlebih dahulu. Langkah-langkahnya ialah haluskan daging ikan, bawang putih, dan bumbu lainnya. Pindahkan daging ikan ke wadah. Masukkan tepung tapioka
aduk sampai tercampur rata. Bentuk adonan menjadi bulat memanjang. Lumuri minyak pada permukaan loyang dan tusuk sampai mata. Sekitar 20 menit dan kerupuk basah siap dihidangkan. Silakan kelompok 1 menanggapi penampilan dari kelompok 4. Baik. Apa sudah lengkap? Lengkap. Nah, kemudian ada lagi? Tidak ada. Ya. Kelompok lain? Ada yang memberi tanggapan tentang kelompok 4? Siapa? Ada yang kurang tidak? Ada yang kurang? Tidak ada. Nah, kalau tidak ada, ya, kalau menurut Ibu kelompok 4 sudah baik, ya. Baik, terima kasih. Silakan tepuk tangan. Ibu nilai di sini. Nah, silakan duduk. Sekarang lanjut kelompok 2. Silakan maju. Kelompok 2 yang menilai kelompok 3. Dengarkan ya temannya yang maju. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Perkenalkan, nama saya Bolong. Perkenalkan, nama saya Mabun Dimas. Perkenalkan, nama saya Dimas Andi. Perkenalkan, nama saya Tikus Feli. Perkenalkan, nama saya Anindus Bendel Putra. Menggunakan kata-kata perintah. Masukkan, haluskan, tumbuklah, campurkan. Menggunakan kata-kata konjungsi. Kemudian, lalu, dan pada. Menggunakan kata-kata teknis. Lokal, SDM, SDT. Kalimat perintah, giringlah daging ikan sampai halus. Kalimat ajakan, ayo kita membuat ikan masak. Kalimat larangan, janganlah menggunakan bahan penglarang seperti bahan pengawet. Ya. Silakan kelompok 3 bagaimana? Penampilan dari kelompok 2. Baik, ada yang kurang? Ada. Apa? Menggunakan kata-kata perintah. Menggunakan kata-kata perintah. Kenapa? Ada yang kurang, Pak? Ada yang belum ditulis. Nah, nanti diperbaiki ya. Kelompok 2 ya. Ada yang ditambahkan, ada yang masih kurang katanya. Sekarang Ibu tanya, kelompok 2. Ciri umum dari teks prosedur tadi ada berapa ya? Ada 3. Yang pertama apa? Ada yang masih ingat? Ciri umum dari teks prosedur. Nah, bukan. Ciri umumnya apa? Yang pertama tadi apa? Yaitu menggunakan kata-kata perintah. Yang kedua, yang ketiga, menggunakan kata-kata teknis. Ada berapa? Ada 3 atau ada 4? Yang satunya apa? Yang satunya apa? Nah, apa tadi? Kegiatan yang dilakukan secara berurutan. Nah, ada tidak disebutkan? Nah, bagaimana kelompok 2 tidak ditulis? Ada yang kurang kan? Nah, kelompok 3 juga harus jeli apa yang belum mereka kerjakan. Nah, ini ya. Berarti sudah baik atau masih ada yang kurang? Masih ada yang kurang. Masih ada yang kurang dari ciri umum. Tadi yang nomor 4, isi kegiatan secara berurutan tidak ditulis, ya kan? Nah,
diperbaiki lagi ya untuk kelompok 2. Nah, silakan tepuk tangan. Kita lanjut kelompok terakhir, kelompok 3. Kelompok 3 yang menilai kelompok 4. Ya. Dengarkan ya apa yang mereka presentasi. Kalau ada yang kurang, kalian yang mengomentari. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Saya Fitriana Aniska. Saya Anda Sari. Menggunakan kata-kata perintah. Ambilkan, masukkan, tuangkan. Menggunakan kata-kata konjungsi. Kemudian sekarang pada ke. Menggunakan kata-kata teknis. Lokal, SDM, SDT. Isi kegiatan yang dilakukan secara berurutan. Adapun bahan untuk membuat kerupuk basah yaitu 700 gram daging ikan tenggiri atau ikan air tawar lainnya, tergantung selera. 400 gram tepung tapioka, 8 jumlah bukit, 1 SDM bericau bubuk, 2 SDT garam, 1 SDT penyedap rasa, 2 50 ml air putih. Kalimat perintah: tumbuk bawang putih dan merica hingga rata. Kalimat ajakan: kemudian aduk hingga rata dan ayo membuat kerupuk basah. Kalimat larangan: jangan menggunakan bahan-bahan yang tidak disediakan. Cara membuat kerupuk basah. Sekarang Ibu minta kelompok 4. Bagaimana menurut kalian hasil presentasi dari kelompok 3? Sudah bagus? Sudah lengkap? Ada yang masih kurang? Tidak ada. Nah, sekarang Ibu tanya ke kelompok 3. Ciri umum dari teks prosedur ada berapa? Ada 3. Yang pertama, menggunakan kata-kata perintah. Yang kedua, menggunakan kata-kata konjungsi. Yang ketiga, menggunakan kata-kata teknis. Yang keempat, isi kegiatan secara berurutan. Nah, sedangkan untuk kalimat di dalam teks prosedur ada berapa? Ada berapa? Ada berapa? Ada 3. Yang pertama, kalimat perintah. Yang kedua, kalimat ajakan. Yang ketiga, kalimat larangan. Nah, sudah paham? Silakan mohon tangan untuk kelompok 3. Nah, kalau yang sudah, silakan duduk. Nanti akan ini ya. Pekerjaan kalian silakan dikumpulkan ya. Ibu nilai hari ini juga. Nah, itu tadi setelah kalian presentasi ya. Sudah. Kenapa kelompok 2? Kenapa? Genre, kenapa genre? Ada yang mau ditanya? Enggak. Yang masih kurang silahkan ditambahkan ya. Setelah ditambahkan baru diantar ke tempat ibu. Ya. Sudah, kalau sudah silakan buka buku kalian halaman 83. Nah, ya, mengidentifikasi
Silakan. Tujuan teks prosedur, ada yang bisa jawab? Angkat tangan. Tujuan teks prosedur. Yang bisa jawab angkat tangan. Ya. Tujuan teks prosedur menjelaskan kegiatan yang harus dilakukan agar pembaca atau pemirsa dapat secara tepat dan akurat mengikuti sebuah proses membuat sesuatu, melakukan suatu pekerjaan atau menggunakan persoalan. Ya. Tepuk tangan untuk Rio. Ulangi lagi. Ada yang bisa? Apa itu tujuan dari teks prosedur? Tujuan teks prosedur menjelaskan kegiatan yang harus dilakukan agar pembaca atau pemirsa dapat secara tepat dan akurat mengikuti sebuah proses membuat suatu melakukan suatu pekerjaan atau menggunakan suatu alat. Iya, jadi tepuk tangan. Siapa nih? Saud. Saud. Tepuk tangan dulu Saud. Ya, tujuan dari teks prosedur yaitu menjelaskan kegiatan yang harus dilakukan agar pembaca atau pemirsa dapat secara tepat dan akurat mengikuti sebuah proses, membuat sesuatu, melakukan suatu pekerjaan atau menggunakan suatu alat. Ya. Sekarang Ibu mau bertanya. Ya. Pernah masak Indomie? Pernah. Siapa di sini yang suka makan Indomie? Pernah baca yang di belakangnya itu? Nah, terkejut. Pernah baca yang di belakangnya itu? Yang di belakangnya itu apa ya? Komposisi. Ya? Apa? Cara memasak. Nah, apalagi? Ada tidak gambarnya di situ? Apa itu gambarnya ya? Nah, bagaimana caranya? Yang pertama apa dulu tuh? Rebus air. Yang kedua, masukkan mie ke dalam air rebusan. Kemudian yang ketiga, gambar apa lagi? Hah? Dikeringkan? Yang ada piring, ada mie-nya itu apa berarti? Sajikan mie, masukkan ke dalam piring, kemudian masukkan bumbu. Masukkan bumbunya kapan ya? Hah? Nah, nanti sampai ke rumah kalian lihat lagi ya. Bungkus Indomie, tidak usah jauh-jauh lah. Bungkus Indomie ada tata caranya? Ada. Ya. Begitu juga, sekarang Ibu tanya, jenis-jenis teks prosedur ada berapa? Jenis teks prosedur. Angkat tangan yang bisa menjawab. Ya, pilih yang pertama. Jenis teks prosedur yang pertama. Bukan. Ya. Jenis
cara menggunakan titik-titik. Apa itu yang digunakan? Nah, cara menggunakan apa ya? Nah, cara menggunakan apa sih yang biasa kalian pakai? Boleh cara menggunakan motor, cara menggunakan baju. Apalagi? Cara menggunakan remote TV, tahu? Ada panduannya? Ada, ya. Kemudian yang ketiga apa? Cara membuat. Nah, cara membuat apa saja ya? Membuat makanan, cara membuat minuman. Nah, makanan apa yang biasa kalian makan seperti itu ya. Kemudian yang terakhir apa? Cara melakukan. Ada di sini yang bisa menari? Siapa yang suka menari? Angkat tangan. Andi suka menari? Cara melakukan tarian daerah. Bagaimana Andi? Nah, cara melakukan cuci tangan. Ada caranya? Nah, bagaimana cara kalian melakukan cuci tangan? Bu, asal kena air udah Bu. Begitu? Tidak. Ada caranya? Cara melakukan cuci tangan dengan baik dan benar. Nah, silakan buka buku kalian. Di situ ada. Ya. Ada cara memainkan apa? Memainkan angklung. Kemudian ada apa lagi? Nih. Cara memainkan angklung. Angklung itu apa sih? Alat musik. Cara membuat obat tradisional. Obat apa ini namanya? Minuman. Minuman jamu ya. Cara melakukan gerakan tari tortor. Kemudian apa lagi? Cara mematikan komputer. Nah, itu ya. Nah, masih semangat? Masih. Semangat dulu lah. Tepuk semangatnya. Ya. Masih ingat? Oke. Tepuk semangat. Ya, masih semangat. Siapa di sini yang ngantuk? Cuci mukanya dulu kalau ngantuk ya. Ibu ada satu buah pantun, mau dengar? Nah, siapa yang mau berbalas pantun dengan ibu? Boleh. Ya, udah siap belum bajunya? Oke. Ya, ibu dulu. Ya. Atap bocor naik ke atas genteng. Gadis cantik memakai pita. Siswa-siswiku tercinta yang cantik dan ganteng. Rajin belajar agar tercapai cita-cita. Ya. Lanjut, belum? Jalan-jalan ke kota Pati, pulaunya membagi buku. Jika kita saling menghormati, rukun-rukun karena bersatu. Oke, tepuk tangan. Mantap. Belum ya? Bisa juga dia berpantun. Fitriana, ada pantun? Nggak ada. Boleh disiapkan. Kalau ada pantunnya, jadi kebetulan ibu juga suka pantun, ya. Dalam waktu 2 menit, ibu bisa bikin pantun. Nah, sekarang yang sudah tadi ini silakan dikumpulkan. Ya. Silakan dikumpulkan. Nah, sekarang ibu mau bertanya, yang mana sih yang kalian belum paham? Angkat tangan yang mau bertanya. Andi, yang mana yang belum paham Andi? Yang mana? Silakan. Ada yang mau ditanya? Ada yang mau ditanya? Pilih. Sudah paham semua? Sudah. Benar. Sudah paham?
saja. Kelompok 2 sudah? Besok boleh siapkan yang mau pantun boleh, yang mau puisi boleh ya. Jadi nanti kita di tengah pelajaran kita selingi. Nah, selingi siapa yang mau berpantun? Saya mau berpantun boleh. Ya. Saya mau baca puisi boleh. Saya mau bercerita nanti kalau cerita ya. Kalau cerita nanti ada cerita pendek. Nanti kalian pasti akan mempelajari cerita pendek ya. Sudah? Kelompok 2 sudah belum? Sudah? Kalau sudah, sudah? Ya kelompok 2 silakan dikumpulkan, ibu nilai. Ya. Ya, kalau sudah berarti dari bisa tenang. Bisa tenang. Sudah, kalau sudah dari penjelasan ibu tadi, sekarang kita simpulkan apa sih itu teks prosedur. Teks prosedur adalah teks yang menjelaskan kegiatan yang harus dilakukan agar pembaca atau pendengar dapat secara tepat dan akurat mengikuti sebuah proses membuat sesuatu, melakukan suatu pekerjaan atau menggunakan suatu alat. Nah, itu ya pengertian dari teks prosedur. Perlu tidak kita mempelajari teks prosedur? Perlu tidak kita mempelajari teks prosedur? Perlu. Supaya apa sih? Supaya
Dari segi isinya ada tiga. Yang pertama, panduan atau langkah-langkah yang harus dilakukan. Yang kedua, ya, aturan atau batasan dalam hal bahan atau kegiatan yang dalam melakukan kegiatan. Yang ketiga, isi kegiatan yang dilakukan secara urut. Nah, ini tadi Ibu bilang kenapa harus berurutan. Bisa tidak ya Indomie itu masak sendiri? Bisa tidak ya teh itu langsung jadi? Harus ada panduan, langkah-langkah, urutan. Nah, begitu juga kalau kita mau memasak. Ya. Mau memasak 2 buah bawang merah. Tahu bawang merah? Tahu. 1 siung. 1 siung itu seperti apa ya? 1 siung itu seperti apa ya? 1 siung bawang putih. Nah, 1 siung. Nah, 1 siung, 1 bongkolan. Tahu kan 1 bongkolan? Yang masih berbentuk seperti ini? Tahu. Nah, sekarang kalau Ibu tanya 500 gram. Nah, di LKPD ada kan 700 gram. 700 gram itu seberapa ya? 1 kilo berapa gram ya? Nah, 1 kilo berapa gram ya? 1000. Kalau 700 gram itu berapa? 7 onan. Tahu dia berarti. Kalau 250 ml mililiter. Pernah lihat takaran mililiter? Pernah lihat takaran air? Sekarang Ibu tanya, 1 liter. Pernah beli minyak bensin? Pernah beli ngisi minyak? Belinya pakai liter, sendok, atau bagaimana ya? Mau beli berapa liter? 1 liter. 1 liter. Ya, beli 1 liter atau 2 liter. Beda tidak ya dengan 1 sendok makan? Beda. Ada tidak isi minyak 1 sendok makan? Ada tidak? Tidak ada. Tidak ada. Ya, jadi harus bisa membedakan. Liter ini untuk ukuran apa ya? Untuk ukuran air bisa. Untuk ukuran minyak bisa. Liter untuk ukuran apa lagi? Air, minyak. Ya. Kemudian kalau gram. Nah, gram. Setelah gram, kilo kan? Nah, itu untuk ukuran apa ya? Untuk ukuran tepung bisa masuk? Untuk ukuran ikan giling masuk? Masuk ke gram atau kilo? Nah, 1 kilo. 1 kilo tepung, 1 kilo ikan giling. Nah, tahu ikan giling? Nah, itu ya. Nah, sampai di sini ada yang mau bertanya? Nah, kalau tidak ada, siapa yang bisa menyimpulkan pelajaran kita hari ini? Angkat tangan. Apa saja yang sudah kita pelajari? Angkat tangan. Siapa yang bisa menyimpulkan apa saja yang sudah kalian pelajari hari ini tentang ciri umum dari teks prosedur? Angkat tangan. Bisa menyimpulkan ulang dari yang sudah Ibu jelaskan? Nah, silakan. Ciri umum dari teks prosedur. Baca. Ayo, silakan. Apa saja yang sudah Ibu jelaskan? Silakan angkat tangan yang mau menyimpulkan apa yang sudah
kalian pelajari hari ini? Christine, silakan bantu Ibu menyimpulkan apa yang sudah kita pelajari. Silakan. Tentang teks prosedur, kemudian apa lagi? Apa lagi, Christine? Ada yang bisa menyimpulkan apa saja yang sudah Ibu jelaskan? Malpianus? Ya, ciri umum dari teks prosedur ada berapa? Hah? Ada berapa? Ciri umum dari teks prosedur tadi ada berapa? Ada 3. Ya, yang pertama apa? Silakan menyimpulkan. Nah, setiap kelompok Ibu suruh menyimpulkan apa yang sudah Ibu jelaskan tadi. Nah, mulai dari kelompok 2 dulu, habis itu kelompok 1. Silakan. Apa? Ciri umum dari teks prosedur ada berapa? Ada 3, sebutkan. Terus? Aturan atau batasan dalam hal rapat atau kegiatan dalam melakukan kegiatan. Ya, terus? Isi kegiatan yang dilakukan secara umum atau objektif. Ya. Kemudian kelompok 1 apa? Bukan itu yang Ibu tanya. Apa saja kalimat dari teks prosedur? Kalimat perintah, Kalimat perintah, kalimat ajakan, kalimat ajakan, kalimat larangan. kalimat larangan. Ada berapa? 3. Kelompok 3. Apa tujuan dari teks prosedur tadi? Tujuan dari prosedur menjelaskan kegiatan yang harus dilakukan agar membaca atau pemeriksa dapat menjalankan dan akan mengikuti sebuah proses melakukan suatu pekerjaan tanpa dilakukan kesalahan. Nah, itu tujuan teks prosedur. Kelompok 4. Ada berapa jenis teks prosedur? Ada 4. Yang pertama, cara memainkan. Yang kedua, cara menggunakan. Yang ketiga, cara membuat. Yang keempat, cara melakukan. Nah, itu ya. Jadi, masing-masing kelompok sudah menyimpulkan. Kelompok 1 tadi dari kalimat teks prosedur, yang kelompok 2 tentang ciri umum dari teks prosedur, kelompok 3 tujuan teks prosedur, yang kelompok 4 jenis-jenis teks prosedur. Nah, sampai di sini ada yang mau bertanya? Kalau tidak ada, ya. Nah, kalau tidak ada, sekarang Ibu mau bertanya, bagaimana perasaan kalian hari ini? Senang tidak mengikuti pelajaran Ibu? Senang. Kenapa senang, Andi? Senangnya kenapa, Andi? Nah, senangnya kenapa? Siapa? Giondra. Nih, siapa? Nah, Rio, siapa? Randy, bagaimana perasaanmu hari ini? Senang tidak ikut pelajaran bahasa Indonesia? Senangnya kenapa? Ayo, ngomong dulu. Senangnya kenapa? Ya, tiap kelompok Ibu mau dengar apa yang kalian rasakan pelajaran hari ini. Kelompok 1, bagaimana? Senangnya kenapa? Senang bisa bertemu dengan ibu. Nah, terus apa lagi? Kami bisa lebih paham. Sudah paham? Sedikit lebih paham. Ya, kemudian kelompok 2 Ibu mau dengar. Senang tidak ya belajar hari ini? Senang. Kenapa senang? Senang belajar dengan Ibu. Kenapa? Senang belajarnya yang mana? Oh iya, saat mempresentasikan hasil diskusi. Boleh. Kelompok 3.
sudah paham belum? Sedikit paham. Oke. Ya. Terima kasih sudah mengikuti pelajaran hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Ya. Semoga apa yang sudah Ibu sampaikan ke kalian paham. Ya, tadi yang sudah Ibu jelaskan. Ya. Baiklah. Untuk besok, ya, kita masih pada KD mengidentifikasi teks prosedur. Cuma besok itu indikator pencapaiannya kita menelaah. Ya. Jadi kalian besok menelaah struktur teks prosedur. Ya, menelaah struktur teks prosedur pada teks yang dibaca. Nanti ada LKPD yang Ibu bagikan. Ya, masih semangat? Masih. Tepuk semangat dulu dong. Tepuk semangat. Oke, tepuk tangan dulu untuk pakai ini. Kalau sudah, silakan. Silakan disiapkan. Silakan